Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mengubah Hidup, tempat di mana kisah-kisah paling tidak terduga bisa membuka mata dan menggugah hati. Apa jadinya jika seorang janda mapan asal Swiss jatuh cinta pada seorang peracik kopi dari Aceh yang usianya separuh dari dirinya? Tak ada yang mencari cinta, tapi takdir membawa mereka ke satu titik di mana keyakinan, keberanian, dan prasangka harus diuji. Inilah kisah tentang dua dunia yang bertabrakan dan dua hati yang nekat untuk tetap bersama, meski dunia tak memberi restu. Sebuah perjalanan yang mungkin akan membuat Anda bertanya, apakah cinta sejati bisa tumbuh dari perbedaan yang paling ekstrem? Simak kisah lengkapnya hanya di Cerita Mengubah Hidup. Sinta Dewi duduk di balkon apartemennya yang menghadap pegunungan Alpes secangkir. Kopi hitam di tangan matanya kosong menatap kejauhan. Usianya 40 tahun. Seorang janda tanpa anak, hidup nyaman di Zurich dengan pekerjaan tetap sebagai desainer interior. Dari luar hidupnya tampak ideal, mapan, mandiri, dan bebas. Namun ada kekosongan yang tak pernah bisa diisi sejak perceraiannya 3 tahun lalu. Ia mulai merasakan kehampaan yang perlahan menggerogoti batinnya. Suatu malam karena iseng dan kesepian, Helena mengunduh aplikasi pertemanan internasional. Ia tidak mencari cinta, hanya percakapan ringan. Namun profil seorang pemuda bernama Fajar Pratama Maulana menarik perhatiannya bukan karena wajahnya, melainkan bio singkatnya hidup sederhana. Belajar mencari makna. Fajar Pratama 20 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di Aceh. Ia bekerja sebagai peracik kopi di warung ayahnya dan sedang kuliah jurusan bahasa Inggris di Universitas Negeri setempat. Ia tidak terbiasa dengan wanita asing, apalagi yang usianya 2 kali lipat darinya. Tapi Helena berbeda. Perempuan itu sopan, haus pengetahuan, dan selalu menanyakan hal-hal mendalam tentang Islam, tentang adat Aceh. Ya, bahkan tentang arti hidup dari sudut pandang seorang anak muda desa. Percakapan mereka semakin intens. Dari teks berubah jadi panggilan suara, lalu video call. Fajar Pratama menunjukkan masjid di desanya Helena, memperlihatkan salju yang turun di halaman rumahnya. Jarak terasa pudar di antara mereka. Apakah kamu percaya cinta bisa hadir tanpa direncanakan? Tanya Helena suatu malam. Fajar Pratama diam sejenak. Aku tidak tahu. Tapi aku percaya Allah mempertemukan orang-orang untuk alasan tertentu. Helena mulai bertanya tentang Islam. Bukan sekadar penasaran, tapi ingin mengerti. Di sisi lain, Fajar Pratama mulai merasa bahwa perasaannya pada wanita ini bukan sekadar kasihan atau kagum, tapi sesuatu yang lebih dari itu. Dua jiwa dari dunia yang berbeda, perlahan saling tertarik oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Dan itu baru permulaan. Hari-hari berlalu, dan komunikasi antara Helena dan Fajar Pratama menjadi rutinitas. Di sela-sela pekerjaannya, Helena selalu menyempatkan waktu untuk menelepon Fajar Pratama. Bahkan rela begadang demi menyesuaikan perbedaan waktu. Teman-teman dekatnya mulai bertanya-tanya, bahkan mencibir, saat tahu dia menjalin komunikasi intens dengan seorang pemuda dari negara yang belum pernah ia kunjungi. Kamu serius sama anak itu, Jarat, 20 tahun? Hel, kata sahabatnya Ratna sambil mengangkat alis Helena, tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak sedang jatuh cinta seperti remaja, tapi ia merasa terhubung. Fajar Pratama berbeda dari laki-laki Eropa yang ia kenalia. Tren romantis dalam arti konvensional, tapi penuh perhatian dan jujur. Ia tidak pernah mencoba menggoda atau memanfaatkan, justru selalu mendorong Helena untuk berpikir lebih dalam, terutama tentang makna hidup dan kepercayaan. Suatu malam, Helena bertanya, apakah kau akan tetap bicara denganku jika aku bukan non-Muslim? Fajar Pratama menjawab dengan lembut, aku bicara denganmu karena kamu manusia. Tapi jika kamu ingin mengenal Islam, aku senang membimbing semampuku. Itu menjadi titik balik. Helena mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Ia membeli buku, menonton ceramah daring, dan bahkan mengunjungi masjid di Zurich untuk bertemu dengan imam. Semuanya dilakukannya diam-diam, karena ia tahu keluarganya tidak akan mengerti. Sementara itu di Aceh, Fajar Pratama mulai dilanda kecemasan. Ia menyadari bahwa perasaannya pada Helena bukan lagi sekadar simpati. Tapi ia juga tahu hubungan seperti ini tidak akan mudah diterima masyarakat, apalagi keluarganya yang sangat menjunjung adat. Suatu malam Helena mengirim pesan singkat, aku ingin bertemu, aku ingin ke Aceh. Fajar Pratama terdiam lama membaca pesan itu, campur aduk antara bahagia dan takut. Bahagia karena dia juga ingin bertemu. Takut karena Aceh bukan tempat yang ramah untuk kisah cinta yang tidak biasa seperti ini. Tapi jawaban yang ia kirimkan akhirnya sederhana. Kalau itu keputusanmu, aku akan menunggumu di bandara. Dan disitulah semuanya berubah.
Helena mulai mengurus visa, membeli tiket, dan menyiapkan hati untuk perjalanan paling nekat dalam hidupnya. Bandara Sultan Iskandar Muda terasa asing dan panas bagi Helena, bau udara yang lembab. Suara orang-orang berbicara dalam bahasa yang tak ia pahami, dan pandangan mata yang terus menatapnya membuat jantungnya berdegup tak karuan. Ia mengenakan blus lengan panjang dan celana longgar. Berusaha menghormati budaya setempat, tapi tetap saja seorang wanita bule sendirian. Jelas menarik perhatian. Rizky sudah menunggu di dekat pintu kedatangan. Ia mengenakan baju koko putih dan celana kain. Wajahnya tegang, tapi matanya berbinar. Ketika Helena muncul dari balik pintu dengan langkah ragu dan senyum gugup, ia segera melambaikan tangan. "Assalamualaikum, Helena," ucapnya pelan saat mereka saling berhadapan. "Waalaikumsalam, semoga benar. Itu artinya damai seperti yang kau bilang," jawab Helena tersenyum. Suaranya sedikit bergetar karena gugup. Pertemuan itu tak romantis. Dalam arti umum tidak ada pelukan, apalagi genggaman tangan. Hanya saling pandang dan senyum yang kaku. Lalu berjalan berdampingan menuju parkiran di tengah tatapan heran orang-orang. Di perjalanan menuju rumah kontrakan kecil yang Rizky sewa khusus untuk Helena, keduanya lebih banyak diam. Bukan karena canggung, tapi karena menyadari betapa nyata semuanya. Kini dunia digital yang selama ini menghubungkan mereka tak lagi cukup melindungi dari kenyataan sosial yang keras. Hari pertama, Helena di Aceh diwarnai rasa bingung, jalan sempit, suara azan 5 kali sehari, makanan pedas. Dan orang-orang yang menatapnya seolah ia alien. Rizky menjelaskan sedikit demi sedikit tentang adat, tentang kebiasaan, dan tentang bagaimana perempuan asing seperti Helena akan selalu jadi bahan perbincangan. Apalagi jika tinggal sendirian tanpa muhrim. "Aku akan bantu semampuku, tapi kita harus berhati-hati. Ini bukan Zurich," ucap Rizky serius. Helena mengangguk. Ia sudah tahu ini tidak akan mudah, tapi ia tidak menyangka akan merasa seasing ini. Malam itu di kamar kecil berkipas angin, Helena menatap langit-langit dan bertanya pada dirinya sendiri, apa aku sudah gila atau justru baru mulai waras untuk pertama kalinya? Di luar suara jangkrik dan azan, Isya bersahutan. Di dalam dua hati diam-diam berusaha mencari tempatnya masing-masing dalam takdir yang belum selesai ditulis. Pagi pertama di Aceh, Helena dibangunkan oleh suara ayam jantan dan gema murotal dari masjid dekat rumah kontrakan. Ia belum terbiasa, tapi anehnya tidak merasa terganggu. Ia bangun perlahan, menyeduh kopi sachet yang terasa jauh dari kualitas kopi Swiss, lalu duduk di kursi plastik menatap jalanan sempit. Wajah-wajah tetangga yang melintas sesekali mengintip ke arah rumah kontrakan, sebagian dengan penasaran, sebagian lagi dengan tatapan sinis. Fajar Pratama datang membawa sarapan dari rumah, lontong sayur dan kue timpan. Ia belum berani membawa Helena langsung ke rumah orang tuanya. "Aku bilang ke ibu kalau kamu teman dari luar negeri yang datang belajar budaya," kata Fajar Pratama sambil tersenyum kaku. "Nanti aku akan pelen-pelen, jelaskan." Helena tidak menjawab, ia tahu ini rumit. Sejak tiba ia merasa seperti berada di dunia yang tak punya tempat untuknya, dan setiap langkahnya seolah diawasi. Setiap keputusannya harus disaring oleh norma yang belum sepenuhnya ia mengerti. Namun yang paling mengganggu adalah jarak. Fajar Pratama yang biasanya hangat kini tampak kikuk. Di dunia maya dia penuh perhatian, tapi di dunia nyata dia lebih banyak diam, seolah sedang memproses ulang semua ini. Konflik mulai meruncing ketika Helena mengutarakan niatnya kepada Fajar Pratama. "Aku ingin masuk Islam bukan karena kamu, tapi karena aku merasa ini benar, tapi aku juga ingin menikah." Fajar Pratama terdiam. Ia merasa senang, tapi sekaligus takut bagaimana ia menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ia ingin menikahi wanita asing yang 2 kali usianya. Apa kata tetangga, apa kata tokoh desa? Di sisi lain, Helena mendapat email dari kakaknya di Swiss. "Kau sedang apa di negara itu, Hel? Jangan bilang kau ingin tinggal di sana." Ini gila. Helena merasa ditarik dari 2 sisi. Satu sisi adalah dunia lamanya nyaman familiar tapi hampa. Di sisi lain adalah dunia baru yang asing penuh batas, tapi justru membuatnya merasa hidup. Sementara itu di kampung desas-desus mulai terdengar anak Pak Rashid dekat sama bule tua, kata seorang tetangga. "Mau dinikahinya katanya, gila kali." Fajar Pratama menunduk saat mendengarnya, tapi malam itu ia mengirim pesan pada Helena. "Aku akan bicara dengan orang tuaku. Apapun yang terjadi aku tak mau kamu merasa sendiri di sini." Dan konflik yang sesungguhnya pun mulai sore itu. Langit Aceh tampak berat, awan mendung menggantung. Tenselah menandai hari yang akan membawa perubahan. Fajar Pratama duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Diapit kedua orang tuanya Pak Rashid dan Bu Halimah. Wajah keduanya tegang, ibu lebih banyak diam, sedang ayahnya menatap tajam menunggu penjelasan.
Dia baik ayah, dia ingin masuk Islam. Dia juga ingin menikah dengan saya. Ujar Fajar Pratama perlahan. Dia berusia 40 tahun. Fajar Pratama, kau bahkan belum lulus kuliah. Ya, ini bukan tentang dia orang Swiss atau bukan. Ini tentang akal sehat, kata ayahnya. Suaranya datar tapi dingin. Bu Aminah menarik nafas dalam. Apa dia sanggup sunggah ingin menjadi muslimah? Bukan cuma karena kamu, Fajar Pratama, mengangguk. Dia belajar sendiri, tidak pernah saya suruh. Saya yakin dia tulus. Di sisi lain, kota Helena duduk di ruang kelas kecil milik seorang ustazah lokal yang biasa membimbing mu'alaf. Wajahnya lelah, tapi matanya bersinar. Sudah seminggu ia belajar syahadat wudhu dan salat. Ustazah itu sabar membimbingnya. Keempat Pina harus tergasan permain Islam, bukan pintu darurat, ujar ustazah itu suatu hari, tapi Helena hanya tersenyum. Saya tidak lari. Saya justru datang hari Jumat di hadapan beberapa saksi. Helena mengucap 2 kalimat syahadat. Suaranya gugup, lidahnya terpatah-patah, tapi air matanya mengalir. Tak ada tepuk tangan, tak ada perayaan. Hanya Helena yang menangis dan Fajar Pratama yang berdiri diam di pojok dengan dada sesak oleh rasa yang sulit dijelaskan. Haru bahagia sekaligus takut akan hari esok. Ketika berita itu sampai ke keluarga Fajar Pratama, Pak Hamid hanya mengangguk. Kalau dia sungguh-sungguh itu baik, tapi menikah tetap soal adat, bukan cuma niat. Desa pun mulai riuh. Ada yang mencibir, ada yang sinis, tapi ada juga yang penasaran dan diam-diam kagum. Seorang wanita Eropa masuk Islam rela tinggal di desa kecil demi cinta itu bukan hal biasa. Namun bagi Helena dan Fajar Pratama, jalan mereka baru saja dimulai. Keyakinan mereka diuji. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk melewati perbedaan tekanan sosial dan prasangka malam itu di bawah langit yang kembali cerah? Fajar Pratama duduk di depan rumah Helena. Ia menggenggam tasbih kecil di tangan dan berkata pelan, kalau kamu siap, kita akan menikah. Tapi mungkin bukan pernikahan yang mudah. Helena tersenyum. Aku tak datang ke sini untuk yang mudah, aku datang untuk yang benar, dan badai pun bersiap menuju puncaknya. Langit Aceh kembali mendung seolah menjadi cermin suasana hati Helena. Di hari yang seharusnya sakral, ia justru merasa paling terasing. Bukan karena ia ragu menikah dengan Fajar Pratama, tapi karena ia bisa merasakan dinginnya jarak antara mereka dan dunia sekitarnya. Pernikahan mereka digelar sederhana di rumah kontrakan kecil itu, hanya ada ustaz tempat 2 saksi, beberapa tetangga yang penasaran, dan beberapa rekan kuliah Fajar Pratama. Tak ada orang tua Fajar Pratama, ibunya terlalu pilu untuk datang, dan ayahnya memilih diam. Bukan karena kami membenci, kata Bu Aminah lewat pesan, tapi kami tak tahu bagaimana menerima ini semua. Helena mengenakan gamis putih polos dan kerudung sederhana. Wajahnya pucat tapi matanya tenang. Fajar Pratama tanpa gugup duduk di depan meja kecil beralas kain hijau. Ia menggenggam kertas akad nikah dengan tangan gemetar. Ketika ijab kabul diucapkan, suasana hening, ustaz mengangguk lalu berkata, pelan sah. Beberapa tetangga yang hadir tersenyum kecil. Sebagian lainnya berbisik bertukar pandang. Tak ada ucapan selamat yang lantang, hanya keheningan yang canggung. Namun bagi Helena itulah momen paling jujur dalam hidupnya. Ia tidak dinikahi karena kecantikannya, kekayaannya, atau statusnya. Ia menikah karena cinta yang berani menembus batas. Setelah akad, mereka duduk berdampingan di ruang tamu sempit. Fajar Pratama tampak ingin tersenyum, tapi matanya menyimpan beban. Aku senang kamu jadi istriku, tapi maaf hari ini bukan hari yang penuh tawa. Helena menggenggam tangannya. Aku tak datang mencari pesta, aku datang mencari kebenaran. Dan kamu adalah bagian dari kebenaran yang kutemukan, namun badai belum benar-benar berlalu. Malam itu sebuah akun media lokal mengunggah foto akad mereka dengan judul mencolok janda Swiss nikahi pemuda Aceh usia 20 tahun cinta. Atau sensasi berita itu menyebar cepat, disertai komentar-komentar pedas. Ada yang menuduh Helena hanya cari eksotisme. Ada yang menyebut Fajar Pratama pemuda tak tahu adat. Bahkan keluarga Helena di Swiss mengirim email panik menyebut pernikahannya tindakan tidak rasional. Keesokan paginya pintu rumah mereka diketuk oleh 2 tokoh masyarakat. Mereka datang dengan sopan tapi membawa pesan tegas. Tinggal berduaan di sini akan terus mengundang fitnah. Lebih baik kalian segera pindah atau bersiap menghadapi tekanan lebih besar. Fajar Pratama hanya bisa menunduk Helena, dia menatap dinding. Mereka tahu pilihan sudah dibuat, tapi harga dari pilihan itu jauh lebih mahal dari yang pernah mereka bayangkan. 2 minggu setelah pernikahan itu, Helena dan Fajar Pratama pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota Hogsmeade. Bukan karena mereka ingin lari, tapi karena mereka butuh ruang untuk bernapas, untuk memulai tanpa terus diawasi. Rumah itu sederhana berdinding papan dengan atap seng. Tapi bagi mereka berdua itu seperti titik nol jauh dari desos-desus.
tapi cukup dekat untuk tetap merasakan denyut Aceh. Hari-hari awal diisi dengan penyesuaian Helena, mulai belajar memasak makanan lokal dari nasi goreng Aceh hingga kuah pelik. Dia masih kikuk, masih sering salah mengucap salam saat menjawab panggilan tetangga. Tapi pelan-pelan masyarakat sekitar mulai menerima kehadirannya. Ia tak mencoba menjadi orang lokal. Ia tetap dirinya sendiri, tapi dengan ketulusan yang tulus terasa. Sementara itu, Fajar Pratama melanjutkan kuliahnya. Di kampus dia tetap jadi bahan pembicaraan, tapi kini lebih banyak yang menghormatinya. Ada yang datang, diam-diam bertanya, "Bang, kok bisa bule kayak gitu, memasuk Islam?" Dan Fajar Pratama hanya menjawab, "Karena hidayah Allah." Datang dengan cara yang tidak bisa kita rancang. Suatu sore Bu Aminah datang diam-diam ke rumah mereka. Helena menyambutnya dengan gugup menyuguhkan teh yang terlalu manis. Sang ibu hanya tersenyum pelan. "Saya belum tahu harus memanggilmu apa, tapi saya ingin mengenalmu." Helena menahan air mata. "Terima kasih, Ibu. Tak semuanya jadi mudah." Kadang Helena masih menangis melam-ulam karena rindu pada hidup lamanya. Kadang Fajar Pratama masih gelisah memikirkan masa depan mereka, tapi mereka selalu kembali ke satu hal yang menyatukan mereka. Keyakinan bahwa mereka dipertemukan bukan kebetulan. Beberapa bulan kemudian, Helena mulai mengajar bahasa Inggris secara daring. Ia juga membantu komunitas muhalaf lokal dengan membuat kelas kecil untuk belajar Al-Quran. Dasar Fajar Pratama di sela kuliahnya menjadi pendamping bahasa bagi wisatawan asing di Bandar Aceh. Hidup mereka belum sempurna, tapi kini mereka melangkah bersama saling menopang. Dan di tengah semua ketidakpastian itu, satu hal yang pasti, mereka tidak lagi sendirian. Di malam hari saat listrik mati dan suara jangkrik mengisi keheningan, Helena memandang Fajar Pratama yang sedang menulis tugas kuliahnya. Ia tersenyum lalu berbisik, "Kalau aku harus memilih semua ini dari awal, aku tetap akan terbang ke sini." Dan begitulah, dari pegunungan Alpe yang bersalju hingga lorong sempit di Aceh, kisah ini bukan tentang cinta yang sempurna, tapi tentang keberanian dua jiwa untuk tetap tinggal bertahan dan mencintai meski semua tampak melawan. Helena datang bukan untuk mencari eksotisme, dan Fajar bukan pria muda yang mengejar sensasi. Mereka hanya dua manusia yang dipertemukan oleh kejujuran dan diperkuat oleh keyakinan bahwa cinta tak selalu butuh alasan logis. Karena dalam hidup terkadang, yang paling mengubah segalanya bukan keputusan besar, melainkan satu langkah kecil yang diambil dengan hati yang tulus. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama kami di Cerita Mengubah Hidup. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, silakan like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.